Nah, oke, kita mulai. Untuk menyusun laporan SPT tahunan, yang pertama yang harus ada itu adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah laporan yang disusun oleh accounting atau manajer keuangannya. Nah, berapa pendapatannya, berapa HPP-nya. Jadi nanti HPP itu ditentukan berdasarkan ini. Nah, jadi harga persediaan awal ditambah pembelian dikurang saldo akhir, dapatnya segini. Berarti 11 lah harga pokok. Harga pokok itu adalah biaya yang digunakan untuk mendapatkan barang yang mau dijual. Setelah itu baru nanti dihitung berapa laba nih, berapa laba operasionalnya antara penjualan dikurang harga pokok. Inilah laba usaha. Laba usaha, ya kan? Dapatnya 2.720.000. Kemudian ini adalah beban operasional, termasuk gaji, termasuk tunjangan. Nah, dapatnya adalah sebesar nilai ini 2,106. Maka berapa laba usaha adalah ini dikurang ini laba. Jadi dapatnya 613. Nah, ada pendapatan lain-lain, misalnya selisih kurs ini, kemudian penerimaan kembali PBB yang dibebankan misalnya, kemudian ini jasa giro. Jadi ini pendapatan dan dalam kurung beban lain-lain. Jadi nanti yang di sini adalah beban lain-lain. Ya, ini pendapatannya, keuntungan selisih kurs, penerimaan kembali PBB, jasa giro, penghasilan bunga deposito. Biaya lainnya ada di sini, 130, ya kan? Kemudian total pendapatannya adalah kalau ini digabung, nih, jadi dia rugi berarti ya, masih jadi biaya. Nah, berapa nilai apa tuh laba rugi sebelum pajak? Laba rugi sebelum pajak. Nih, laba berarti ini posisinya, jadi ruginya nggak usah ya, karena laba posisinya. Berarti dia adalah ditambah ini kan. Nah, dapatnya 529. Itu apanya? Dasarnya ya. Kemudian ada koreksi. Nih, di gaji itu terdapat biaya sembako karyawan. Biaya sembako itu nggak boleh dibiayakan menurut pajak. Nah, dia harus dikoreksi. Karena disebutkan di sini biaya sembako, maka dibuat dikoreksi positif, maka 165-nya dikoreksi, dikurangkan. Istilahnya tidak diakui biayanya. Kemudian ini beban pengobatan ditanggung perusahaan. Ya, kalau ditanggung perusahaan berarti tidak boleh dibiayakan karena sebenarnya kalau ditanggung, ya kalau mau diakui, ya dia harus hitung menjadi PPh 21, beban apa namanya? Jadi penghasilan di PPh 21 terhadap karyawan yang menerima beban pengobatan. Nah, karena tidak ada, maka semuanya dikoreksi fiskal. Ya, nanti diingat di pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang PPh ya.
Nah, kemudian ini beban sanksi administrasi pajak. Jadi ini beban yang dibuat oleh kesalahan oleh wajib pajak sehingga pajak tidak mengakuinya, maka dia harus dikoreksi. Kemudian ini beban jamuan. Jamuan apapun itu jika tidak dimasukkan ke dalam daftar nominatif, maka dianggap tidak diakui. Nah, kalau misalnya dibuat di daftar nominatif, misalnya menjamu PT Honda karena kita mau dapat order dari PT Honda. Nah, oke, itu diterima. Tapi kalau nggak ada itu dalam daftar nominatif, maka tidak diterima. Maka semuanya dikoreksi. Dikoreksi itu dikurangkan, dihilangkan, tidak diakui oleh fiskal di sini. Ya, karena dia kalau dikoreksi kan dikurangkan. Rumusnya juga begini nih. Nah, C dikurang D12. Ini juga seperti itu. Kurang. Jadi artinya semuanya dikoreksi. Nah, demikian juga misalnya kalau misalnya nanti di dalam ujian diulang, pokoknya yang berhubungan dengan yang tidak berhubungan dengan biaya perusahaan itu tidak boleh diakui. Pajak tidak mau. Orang tidak ada hubungannya dengan usaha kok masukkan biaya ke dalam perusahaan. Nggak boleh. Gitu menurut mereka. Maka kalau ada nanti beban listrik, tapi listriknya uh, direktur, komisaris masuk di sini, maka itu harus dihapuskan. Nggak boleh diterima misalnya gitu kan. Nah, kemudian premi asuransi itu diterima. Ikutin pasal 6 undang-undang itu. Nanti undang-undang Pak PPH nomor 36 tahun 2008. Itu boleh. Sumbangan, semua sumbangan tidak boleh diakui. Kecuali bencana alam. Nah, itu pun harus ada instruksi presiden. Nah, hubungan dengan bencana alam boleh di ini, tapi tidak boleh di apa namanya untuk tertentu sesuai dengan PP maupun PMK boleh ya bencana alam kayak di Aceh dulu banyak perusahaan yang itu kayak di Cianjur banyak perusahaan yang menyumbang ya itu kan. Nah itu yang dikoreksi. Kemudian di pendapatan kenapa jasa giro bank dan penghasilan bunga deposito harus dikoreksi. Dikoreksi negatif sebenarnya ini. Karena ini masuk kepada pajak final. Dipotong kalau jasa giro itu 20% dan deposito juga 20%. Itu sudah dipotong final dan bank sudah melakukan pemotongan setiap dia bayarkan dipotong, setiap dibayarkan dipotong. Maka dianggap tidak perlu diperhitungkan pajaknya atas pendapatan yang ini. Nah biayanya gimana? Yang terjadi ya kalau ada hubungannya dengan yang ini maka dia tidak boleh dibiayakan. Terkait misalnya tidak ada hubungannya dengan usaha, tidak ada hubungannya dengan PP final, maka ini dianggap dikoreksi. Ya, jadi berbeda ini 529 laba sebelum pajaknya di komersil, ternyata setelah dikoreksi jadi 1.080.000. Jadi selisihnya berapa itu? Nah, ada sekitar 500 lah ya selisihnya. Nah itu, jadi nanti inilah gambarannya. Jadi setelah dari sini sudah dapat koreksi fiskal, maka nanti kita yang pertama dilakukan adalah eh, ini sampai di sini dulu. Kemudian yang pertama diisi adalah 17712. Ini saya sudah isi, tapi yang perlu saya jelaskan adalah yang perlu saya jelaskan adalah ini. Pertama, di kolom
harga pokok itu, kita masukkan harga pokok di sini. Pembeliannya dapatnya dari pembelian yang ini. Ya kan? Kemudian setelah itu di bawah dia ada saldo awal dan saldo akhir. Maka ini nanti sama. Kan di laporan tadi, saldo awal, saldo akhir. Ini saldo awal, saldo akhir di sini. Dikurangkan. Maka dapatlah 11, 380. Kemudian sisanya biaya operasional, beban operasional. Beban operasional itu masuk di awal, gajinya berapa? Ini gaji, bonus, upah, gratifikasi, honorarium, THR, semuanya masuk sini. Maka di situ adalah gajinya ini. Hanya gaji ya, THR nggak ada di situ, sudah digabungkan semuanya di sini. Ini, tapi masuk yang komersil, di komersil aja, jangan di fiskal ya. Maksudnya di komersil aja. Nah, itu masuk. Kemudian biaya transportasi 175 masuk dari sini. Nih, ya kan? Kemudian nomor di bawahnya adalah penyusutan. Dia masuk yang penyusutan mana tadi? Ini. Nah, ini 141. Masuk penyusutannya. Kemudian setelah itu masuk lagi biaya sewa. Biaya sewa masuk ke situ. Ini, mana dia biaya sewa? Ada nggak biaya sewa? Biaya sewa. Oh, nggak ada biaya sewanya. Ah, ini 17. Leasing itu sama dengan sewa kan? Sewa atau leasing. Oke. Leasing sama dengan itu ya. Sisanya kan nggak ada lagi. Maka yang harus dilakukan adalah totalkan ini semua berapa yang sudah itu dikurang nilai budget yang di sini. Mana dia? Ini 2 miliar. Maka 2 miliar dikurang total ini. Berapa nih? 1436. Maka nilainya adalah 600 ini. Di luar biaya lain-lain ya. Di luar biaya lain-lain. Ya, supaya kita tahu. Nah, itu. Maka totalnya itu kan 2106. Nah, misalnya setelah ini dapat, sudah masuk ini, maka nanti lainnya adalah 6 gitu. Sama nilainya kan. Nah, untuk biaya lain-lain masuk ke kolom berikutnya. Ini. Nih. Biaya lain-lain itu adalah dari nilai ini. Nih, nilai ini kan. Biaya lain-lain. Tapi jangan pikirin minusnya ya. Jangan nanti kalau masuk ke biaya, udah nggak ada minusnya. Ini karena format aja. Jadi dibuat minus supaya nanti bisa mengurang kelihatan beban. Jadi tetap nilainya tetap positif ya. Jadi nanti di 2. Ini kan, maka total biayanya nanti ke jumlah 21. Nih, dijumlah ke kanan. Dijumlah semua ke kanan. Ya, nanti kalau ujian seperti itu ya. Kemudian setelah itu masuklah ke 1771. Semua itu sudah tertarik di sini. Tertarik ya. Dia tertarik ke semua. Kecuali pendapatan, peredaran usaha, kita tarik dari nilai ini, peredaran usaha. Kemudian pendapatan lain-lain. Mana itu? Penghasilan lain-lain ini. Biaya sama penghasilan di luar usaha ini. 46. 46 itu dapatnya dari sini.
Ini, nih, 46 ya, dapatnya dari situ. Kemudian setelah itu maka 529 laba ruginya itu muncul di sini kan, setelah di ini kan 529. Oke, sampai di situ oke. Setelah itu lanjut dia ke di bawahnya koreksi fiskal. Tadi 297 koreksi fiskalnya berapa? Ini kalau di jumlah ini koreksi fiskal maka totalnya adalah 601. Ini ada ini. Ini 601 totalnya. Maka kalau di sini dia juga harus 601. Ah, ini 446. Kenapa dia? Apa yang berbeda? Ya kan? Coba kita cek dulu. Ini 126. Hmm, ya. Ini semua terkoreksi. Tapi dikurang 25. Nah, koreksi fiskal dikurang 25. Dikurang 14.000. Dikurang 11.000. Nih, jadi 351. Di, nah, 351. 450. Nah, oke. Kita lihat di sini. Pas nggak? Kok 446 gitu kan. 257, 297 ini nggak ada. Supaya lebih gampang nanti adalah kalau kita sanksi pajaknya ada ya, yang dikoreksi sanksi pajak ya. Misalnya sanksi pajak. Sanksi pajak ini yang 126 ya. Kemudian beban yang ditanggung ini sama ini. Berarti ini dianggap sama ini sama ini sama ini itu dikoreksi jadi 320 di luar 126. 320 di luar 126 dikurang biaya lainnya dikoreksi juga sama pendapatannya dikoreksi negatif. Itu yang nah itu biayanya dulu ya. Biayanya ini 320 ditambah ini 450. Jadi nanti di sini cek ini kan 23 berarti sisanya 126 bentar. Ini 126 dikurang maka 324. Di sini 324 supaya sama nanti ini. 324. Nah,
324. 324. Nah ini, jadi pas 4,5 kan. Tapi ada koreksi negatif. Koreksi negatif itu atas pendapatan, yaitu sebesar nilai yang tadi ini, yang 2 ini. Karena sudah ada di itu, jadi 25 juta ini kita harus masukkan di sini. Koreksi negatif, 25 juta. Nih, maka nanti pendapatannya 425. Ya, itu yang menjadi patokannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, nanti ini masuk ke sini ya, ke sini otomatis. Minggu berikutnya pada waktu pertemuan yang ini, nanti kita akan bicarakan ini, lanjutannya ya. Nah, ini ada kredit pajaknya, saya nggak tahu berapa nanti. Tapi yang penting dikerjakan dulu ini berdasarkan data yang saya kirim di materi ya. Nanti cara pengisian koreksi fiskal aja dulu. Sampai ketemu koreksi fiskal, sampai nanti diisi sampai di sini. Sampai di sini dulu. Nanti pertemuan yang ke-13 kita akan bahas lanjutannya. Ya, ada pertanyaan? Ada? Nggak ada, Pak. Tidak, Pak. Oke. Kalau nggak ada, itu dulu dikerjakan berdasarkan, tapi ini dikerjakan sesuai dengan data yang saya kirim di itu. Tapi itu belum dilakukan koreksi. Jadi mana yang bisa dikoreksi, koreksi dulu kan. Baru nanti isi ke sini. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Berdasarkan data yang saya sudah sampaikan ya. Ya, coba diuji dulu ya sendiri. Nanti cari formulir yang kayak gini juga. Formulir ini kan biar sudah ada terkirim ke waktu itu ya. Oke, minggu depan kayaknya kita ini dulu ya. Apa tuh namanya untuk pengganti pertemuan ke-13, bisa nggak kita kira sebelum kita formatif offline supaya jelas ya. Kapan kira-kira? Halo? Ada yang bisa mengganti kelas kita Pak, pertemuan 13? Tolong dirumbukan dulu ya. Kalian cuma bertiga loh ini. Ya. Ya, Pak, nanti didiskusikan dulu, Pak. Nah, oke. Saya tunggu ya. Iya, Pak. Oke. Nah, tolong dikerjakan tugasnya itu ya untuk nanti ya berikutnya ya untuk minggu depan. Oke. Kalau gitu mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat malam.